halal itu tuh seberapa berat konsekuensi kita Iya. untuk menghadirkan satu kata halal tersebut. Kalau dia gaya hidupnya nggak halal, kalau kepemimpinan dia dalam berpikir, bersikap itu tidak untuk Allah, kayaknya sulit deh untuk bisa mewujudkan janji untuk menjadi salah satu produsen halal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Aku lagi dulu. Baik, pirsawan sekalian, kita alhamdulillah wa syukurillah atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Ngopi Bareng Abah John bisa bersiraturahim dengan profil inspiratif ini, luar biasa ini. Saya bisa jumpa dengan Ibu Dian Ariyanti dan ternyata beliau juga backgroundnya seorang edukatif dari UPI ya Bu ya. Iya. Ya, Universitas padahal IKIP. Jurusannya juga luar biasa, bahasa dan seni. Ya lebih fokusnya sih di seni musik dulu itu. Oh, seni musik. Kalau iya. fakultasnya memang nyatu sama bahasa, tapi sebenarnya seni musik aja kerjaannya. Iya, memang sepintas kelihatannya Ibu punya orkestra. Gitu. Baik, ada yang menarik yang kenapa saya begitu antusias bersiraturahim dengan beliau. Pertama ada yang menarik, tapi sebelum saya kemukakan yang menarik dari beliau, kita ilustrasi sedikit, Bro. Jadi saya juga teringat Rasulullah SAW. Beliau membangun peradaban, samalah dengan kita-kita ini, saya dan Ibu ini juga membangun peradaban berkeunggulan komparatif dan kompetitif. Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Dan itu alhamdulillah berhasil di tengah himpitan dua raksasa Persia dan Romawi. Beliau membangun pasar, membangun perniagaan, dan klimaknya membangun konstitusi pertama dunia, Piagam Madinah. Nah, kemudian kaitannya dengan beliau apa nih? Supaya kita nggak penasaran. Saya juga perlu inspiratif baru dari beliau. Oke, silakan. Ini salah satu produknya. Ya, para pirsawan sekalian, ini salah satu produknya. Kenalkan, ya. Maaf ya repotin. Ya. Ini dia Xiaomi. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Sebelum kita juga mengupas apa itu Xiaomi ya, ada sebuah hal yang spektakuler, yaitu spiritual company. Ya, ini yang menggugah saya, kenapa saya berobsesi bisa bersiraturahim dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau juga saya amati selama ini. Saya kenal baik dengan beliau, tapi beliau nggak kenal saya. Kenal banget. Iya. Kayak saya kenal presiden nggak kenal saya gitu loh. Iya, kebalik nih kayaknya. Nah ini yang pertama itu tadi profil personal beliau secara singkat sudah saya kemukakan, tapi nanti beliau memperkenalkan diri deh. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Malu bertanya sesat di kamar Bu ya. Oke, nanti memperkenalkan, dan insya Allah beliau juga bakal mendunia ya. Amin. Sama-sama dengan Garut Juara dan Ngopi Bareng Abah John. Insya Allah. Spiritual company itu apa sih? Tapi sebelumnya silakan Ibu kenalkan diri. Oh iya, hatur nuhun loh Pak. Abah dong. Oh, Abah iya. Meskipun saya masih muda, gigi aja baru tumbuh. Iya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kakak sepuhannya, hapunten kalau aku terlalu lancang ya, Mbak ya. Saya Dian Ariyanti. Nah, kebetulan alhamdulillah asli Garut. Asgar ya. Ya, asli Garut. Ya seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya sampai SMA itu sekolahnya di Garut, dan kuliah di Tagi di seni musik. Nah, dari situ alhamdulillah Allah ngasih kesempatan saya untuk bisa berhijrah gitu ya. Berhijrah ya. Ya, berhijrah balik lagi ke Garut. Ya, berhijrah balik lagi ke Garut untuk bisa
alhamdulillah memperbaiki lah gitu cara hidup gitu ya, memperbaiki kualitas hidup, Mindset. Iya, termasuk mindset. juga terus juga mindsetnya juga untuk bisa lebih taat sama Allah. Tujuannya itu. Nah, tujuan untuk ingin lebih taat sama Allah itu mengantarkan saya menjadi apa ya disebutnya apa ya bisnis ya pebisnis ya. Iya, pebisnis ya, ya, ya. Iya, berbisnis yang tadinya sih sebetulnya ya tujuannya itu aja sih, gimana ya caranya saya supaya lebih taat sama Allah gitu ya. Dari pekerjaan sebelumnya walaupun saya keluaran seni musik, saya sebetulnya kerjanya di bank. Nah, setelah Oh, pernah di bank juga, iya, ya. setelah kerja dari bank, menginginkan kehidupan yang jauh lebih memudahkan saya untuk berupaya taat sama Allah. Nah, pindah kan ke Garut nih Pak. Nah, jadi jadi setelah di Garut Pak, Bah, nanti lama-lama panggil saya tante. Ya, Iya, saya sembicanda. Iya. Ya. Ya, jadi pas pulang ke Garut itu kan jadinya anak udah lumayan besar, jadi sebetulnya Subhanallah, ya, ya. tidak ada kegiatan di rumah dan Iya. akhirnya merasa butuh sesuatu untuk bisa mengekspresikannya. Ketaatan yang ingin diraih itu sedikit demi sedikit tuh apa sih cara untuk bisa mewujudkannya gitu ya. Jadi kan menemukan tuh dalam proses hijrah itu, oh ternyata Allah itu punya tujuan, punya visi menciptakan saya, menciptakan hambanya semua ini ke dunia, yaitu beribadah kepada Allah, menjadi khalifah fil ard, dan juga untuk menolong agama Allah gitu ya. Iya, iya. Nah, itu yang Allah kasih kenapa kita dilahirkan. Nah, dari situ saya memetakan, oh saya tuh diberikan amanah peran sebagai seorang anak, lalu seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang muslimah yang harus punya manfaat tadi ya Amin, amin, kepada amin, umat, amin. yaitu menjadi khalifah fil ard. Nah, dengan ingin menuntaskan gitu visi Allah menciptakan saya sebagai manusia itu, saya mencoba untuk bisa punya karya, punya sesuatu yang bermanfaat, dan akhirnya terinspirasi untuk apa ya masalah umat hari ini. Oh, luar biasa masalah Iya. umat hari ini. Apa itu Ibu masalah umat hari ini? Ya. Iya, yang banyak kan sebenarnya ya, Bah ya. Yang paling dominan gitu. Yang paling mampu aku kontribut aja kali Iya, ya. iya, silakan. Yang mampu aku kontribusi itu saat itu aku ngelihat adalah umat Islam sendiri, Muslim sendiri tidak memahami atau tidak terbiasa untuk memiliki gaya hidup halal. Terutama mungkin yang paling mudah itu adalah memilih makanan. Nah, itu. Makanan, minuman, suplemen juga ya. Iya, semuanya lah ya. Jadinya iya. Jarang untuk bisa misalnya memiliki pertimbangan halal atau haram. Jadi kebiasaan saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang di luar sana kebanyakan kalau misalnya jajan atau apa tuh nggak pernah nanya dulu kan, emang baksonya halal nggak gitu, ya makan aja. Tapi mungkin beda kalau udah ada isu, misalnya ada sebuah brand besar, wah nggak ada logo halalnya, ya mungkin udah mulai notice ya. Tapi ketika jajan nih Mbah, ketika jajan misalnya ya kalau di Garut di sini ke Simpang 5 ke Pemda, itu kayaknya jarang orang untuk bertanya sejauh mana produk tersebut segi kehalalannya itu diupayakan. Nah itu nggak pernah dipertanyakan oleh umat gitu ya. Dari situ akhirnya selaras juga dengan peluang nih pemerintah juga. Ini menarik banget gitu Bah ya. Pemerintah apalagi setelah pandemi ini setelah juragan Covid ditambah juga dengan adanya perang Ukraina ya kemarin dengan Rusia, apalagi sekarang Masya Allah ya saudara-saudara kita sedang berjuang di Gaza ya. Ini ngomong-ngomong geopolitiknya luar biasa. Ya kan lagi mikirin umat jadi kebawa ke sana. Iya. Nah itu kita juga jadinya kebawa untuk berpikir bahwa kok saya ngomong ke situ ya Bah ya? Ya nggak apa-apa, ini kan syiar mudah-mudahan kita ini ibu ini rahmatan lil alamin. Amin. Ya, oh itu lanjut ya. Ada kebijakan dari pemerintah bahwa untuk bisa membuat ekonomi Indonesia naik ya, sustainable, ya, value berkelanjutan value yang bisa dihadirkan oleh
Indonesia, UKM, pebisnis besar dan lain sebagainya adalah menjadi industri halal. Menjadi visi Indonesia hari ini adalah menjadi negara produsen halal dunia. Subhanallah. Subhanallah, nggak banyak orang tahu ya. Iya. Padahal upaya pemerintah di situ besar banget. Saya juga ngerasain bahwa kebijakan pemerintah di sana dengan ketika saya punya niat kecil itu tuh gayung bersambut, Bah. Oh, gayung bersambut. Rasanya tuh Allah tuh ngasih kemudahan gitu ya akhirnya. Dengan pemerintah memiliki visi besar tersebut, Masya Allah saya merinding banget ketika tahu, Masya Allah ya ternyata negara kita punya visi semulia itu. Dan ini membuktikan bahwa syariatnya Allah, berakidah Islam, memiliki kepribadian seorang muslim itu nggak ada yang patut untuk kita pikir-pikir lagi gitu, Bang. Iya, harga mati. Harga mati, karena kan harga mati ya. Tadi pemerintah aja udah melihat bahwa menjadi negara produsen halal dunia, membuat pengusahanya, iklimnya, ekosistemnya, masyarakatnya sadar halal, mereka berjuang banget di situ. Itu artinya kembali ke Allah itu sebenarnya solusi. Solusi. Berarti ini sekaligus Ibu ada pertanyaan lain yang terjawab oleh Ibu ya. Ini merupakan yang mendasari atau big why-nya ya. Spiritual company tadi. Subhanallah. Nah sekarang tantangannya apa Ibu membidik pangsa pasar yang halal itu, Bro? Ya silakan. Sebelum kita ngomongin tantangan, Mbak, jadi sebetulnya ini berkaitan dengan saya mau menjawab tentang tantangan tadi. Iya. Untuk menghasilkan menjadi bagian dari tadi negara produsen halal dunia, termasuk kita sebagai pelaku usahanya dituntut untuk bisa memenuhi standar halal yang betul-betul gitu ya. Sekarang itu lebih apa ya? Benar-benar diperhatikan lah gitu. Betul. Saya melihat bahwa saya perlu SDM. Human resources di sini itu harus memahami bagaimana sih human resources yang ready for use ya. Ready for use untuk bisa masuk ke industri halal tadi. Kebayang ya? Orang-orang yang ngejalanin di dalamnya itu nggak memahami halal itu tuh seberapa berat konsekuensi kita untuk menghadirkan satu kata halal tersebut. Kalau dia gaya hidupnya nggak halal, kalau kepemimpinan dia dalam berpikir, bersikap itu tidak untuk Allah, kayaknya sulit deh untuk bisa mewujudkan janji untuk menjadi salah satu produsen halal dunia tersebut. Jadi akhirnya menjadi spiritual company menurut saya konsekuensi dari janji kita untuk menjadi bagian dari industri halal dunia itu. Ya berarti tadi juga kondisi human resources yang Ibu hadapi juga tantangan Bu ya? Tantangan banget. Karena kan itu udah jelas ya pakemnya dari pemerintah, apalagi kalau ngomongin dari syariat Islamnya ya. Betul. Insya Allah pemerintah juga mungkin berkaca pada syariat Islam sehingga menghasilkan serangkaian poin-poin yang harus kita jaga dalam sisi dari hulu ke hilirnya gitu ya, dalam kontrol quality, kontrol ketelusuran bahan baku dan kesinambungan. Jadi kita tuh di sini Pak akhirnya harus mikirin supplier kita nggak akan bisa dapat sertifikasi halal atau betul-betul memastikan bahwa kita menjanjikan hal tersebut gitu kan ya. Kalau kita nggak aware dengan supplier kita, kalau kita nggak aware memikirkan bagaimana tim kita di dalam sampai mitra-mitra yang. Tapi ngomong-ngomong kayaknya standar Ibu Mi ketinggian Bu. Dengan background Ibu ikut selain pendidikan formal tadi ya UPI ya, Ibu juga kan ikut kegiatan bisnis, pelatihan dan lain sebagainya, dan itu sebuah wahana-wahana pelatihan yang bergengsi. Nah di sini itu disparitas dengan SDM yang Ibu hadapi itu kan sebetulnya tantangan juga. Ya, Ibu standarnya udah meloncat ke langit ketujuh ya. Nah itu gimana Bu caranya supaya disparitas ini bisa diatasi ya? Yaitu jadi kita concern untuk bisa menyajikan disebutnya itu di sini corporate university.
Jadi teman-teman jadi kita itu masuk jam setengah 8, beres jam 9 atau jam 10 mereka tuh Belajar ya. belajar untuk memahami dan untuk bisa menjalankan apa Iya. yang dia pahami tersebut. Dan itu kita serius Pak, Serius ya. mengevaluasinya serius. Tapi nggak tegang ya, serius nggak tegang ya. Lumayan lah ya. Seru-seruan tadi Tapi juga. nampaknya Bu Ibu nggak dibawa tegang gitu. Enggak lah, tadi juga kan ngomonginnya sampai ke bagaimana sih apa benar sih di dalam Islam itu ada pacaran Islami. Itu kita sampai mikirin kayak gitu. Kita sampai mengevaluasi kayak gitu kalau ada yang pacaran ini mereka sudah tidak taat syariat dan bisa berindikasi pada mereka juga mungkin ketika bekerja dengan kita dan lain sebagainya mereka terbiasa untuk lalai terhadap syariatnya Allah. Jadi untuk hal kayak gitu aja kita jadikan sebagai tolak ukur dan kita jadikan sebagai ini loh bahan pembinaan kita. Apa enggak sekaligus ketika dia meningkatkan sekaligus ketika mereka bekerja di lingkup Ibu, mereka harus punya wudhu semua? Ya, kurang lebih seperti itu Pak, karena memang di Udah sini kapan itu mereka punya wudhu? karena kan juga salah satunya adalah kalau dalam BPOM atau misalnya halal, sertifikasi halal atau misalnya ISO kayak gitu-gitu memang kan masuk ke ruang kerja itu terutama yang produser harus selalu sudah cuci tangan. Ini semua dalam kondisi bersih ya. Kenapa nggak wudhu ya kalau kita saja. ya? Iya. Nah, bagaimana kalau ketika karyawan Ibu maaf saja lagi datang tamu ditempatkan di mana nih? Oh iya, karena kan ini bukan masjid ya sebetulnya ya, Mbah. Jadi itu apakah yang datang tamu ini ikut serta dalam produk atau mereka sebagai pengemas saja? Gitu? Oh iya. Ya. Karena memang di sini itu Bah kalau di Uni kita sendiri kita kan sebetulnya bekerja sama dengan UKM-UKM yang lainnya sebagai plasma produksi. Dan sementara kita di sini ini sebagai penampung beberapa produk yang kita jahit menjadi satu kemasan seperti luar biasa, iya. Jadi ini tapi standar produknya dari Ibu. Betul. Iya, standar maklun lah istilahnya ya. Iya betul. Dan kita masih juga kualitas produknya oleh Ibu juga. Betul. Kontrol kualitas. Kontrolnya itu jadi ada satu tim yang tugasnya itu terus muter ke 8 plasma produksi tersebut. Plasma dan inti kayak pir gitu. Iya. Kayak pir. Jadi datang ke sini mah udah jadi udah setengah jadi. Jadi misalnya kalau ini kayak ini ya cuanki ya. Ini saya kayak berhadapan dengan Abu Rizal Bakri. Masya Allah. Iya betul, luar biasa. Kok kerudungan Abu Rizalnya? Naluri bisnisnya. Naluri bisnisnya. Insya Allah. Iya. Misalnya nih ada yang dari plasma yang bikin cuanki aja ada 3 tempat produksi gitu ya. Terus bumbu ada 2 tempat produksi, 3 sama yang cheese ini. Terus juga topping-topping itu kan beberapa plasma produksi. Jadi ke kita itu udah dalam bentuk sudah jadi, tinggal masuk ke sini. Jadi di kayak Samsung itu, gitu maaf ya. Iya. Kayak gitu betul. Iya, kayak jadi kita kadang-kadang suka kayak gini, Bah. Kayak yang memproduksi sendiri sebel banget, sulit banget untuk mengelola para makluner ini gitu ya. Iya, tidak gampang ya. Iya, apalagi kan kapan kayaknya ya, terus aja harus banyakin tim buat bisa mengevaluasi mereka untuk bisa waktu, tenaga, dan lain pikiran sebagainya kan gitu ya, nggak bisa sama saya sendiri gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang akhirnya kita sekarang suka tergoda untuk udahlah produksi sendiri aja. Kalau nggak ingat visi tersebut tadi gitu ya, visi besar Allah Subhanahu wa taala yang menjadi visi besar saya juga membangun bisnis ini, mungkin saya juga udah pengen jadi kayak Indomie gitulah ya Pak ya. Monopoli gitu pengennya monopoli ya. Tapi saya insya Allah mau berproses menunggu mereka juga siap. Kadang kita juga pertumbuhan terhambat oleh kita melihat mereka belum siap untuk bisa menerima limpahan rezeki dari Allah karena misalnya ada hal dari sisi spiritualnya. Banyak faktor. Jadi mungkin yang lebih utama spiritualnya dibenahi ya. Betul. Kita ditingkatkan kualitasnya. Betul. Setelah itu ada penguatan. Dan ini kalau nampaknya Ibu sudah mulai membuahkan hasil, impactnya apa? Impactnya untuk dari upaya yang Ibu selama ini tempuh. Kalau dari sisi materi, saya mungkin relatif ya kalau itu. Tapi yang paling saya mampu untuk bisa menggugah hati itu ya keberhasilan teman-teman kami gitu ya di sini tim
untuk memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi mereka bahagia dengan hidupnya, bersyukur dengan hidupnya, mereka semakin taat, semakin mereka diajak bersama-sama untuk semakin taat sama Allah tuh kelihatan, Mbah. Ya, dan kebanyakan kayaknya kaumnya emak-emak ya. Enggak, kalau di sini ibu, anak-anak muda banyaknya. Oh, anak muda, Kalau yang di milenial. sini betul. Milenial. Kalau yang di plasma produksi mungkin lebih banyak yang sudah berumur. Ya, Kalau dan di- itu emak-emak ya. betul. Tapi kalau di sini Nah, bagaimana ini kita nyimpang dikit nih, emak-emak terlibat di sini. Mereka istilahnya berbisnis dengan ilmu-ilmu yang modern yang ibu transfer, baik langsung tidak langsung. Tapi bagaimana supaya mereka juga tetap pada kodratnya, bro? iya. Ya, Kebetulan kalau yang di sini itu, kalau yang disebut emak-emak itu banyakannya memang hanya diproduksi, Pak. diproduksi. Jadi memang punya sedikit banyak waktu luang dan tidak terlalu menguras energi pikirannya, sehingganya pikirannya itu bisa lebih berkualitas untuk keluarganya. Tapi di waktu luangnya mungkin tenaganya, waktunya bisa lebih bermanfaat dengan hadir di sini untuk bisa membantu suaminya juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang tidak dilibatkan pada hal strategis. Tapi Itu hanya bagus teknis. membantu suami. Tapi mungkin nanti ada, kalau mohon izin, mohon maaf. Kalau nanti misalnya kebablasan, Nah, ibu udah antisipasi belum? Biasanya perempuan merasa lebih juga lah. Gitu. oh iya. Ya, itu jangan jauh-jauh dulu ya, ke saya aja dulu kayaknya. Tapi mau Curhat kali. kita sharing ya. Ya, tapi jangan jauh-jauh dulu ya. Saya aja dulu sebagai pelaku ya. Iya, Saya iya. juga kan pelaku punya suami ya, Bang. Iya, manusiawi. Manusiawi. Iya, ada kok dalam fase tersebut gitu Ya, ya. merasa lebih juga lah. Gitu ya. Kayaknya kalau nggak sama, kan aku yang foundernya ya, karena suami masih kerja dulu kan. Iya. Lalu setelah lumayan sibuk, akhirnya minta tolong suami untuk gabung, nggak usah kerja lagi deh, gitu kan. Iya. Di sini juga mama kayaknya butuh bantuan deh, gitu ya. Udah nyatu nih, udah bareng-bareng, ternyata gitu ya. Aku teh ngeliat, si papa mah gitu aja nggak bisa. Si papa mama nih harus sama mama aja. Karena kan kita lebih dulu ya, Pak ya. Iya, Jadi betul. ngelihat suami tuh banyak kurangnya akhirnya gitu kan. Kayak gitu. Nggak ada benernya. Nggak ada benernya, bener. Gitu kan ya. Sampai akhirnya saya juga males gitu ya untuk bisa Ini bukan curhat, ini sharing. sharing kok. aja. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Iya. Ini kayaknya jadi kurang bersemangat lah gitu untuk menjalankan perannya sebagai seorang istri gitu kan ya. Orang aku juga capek, orang banyak marah sama suami, emang bahagia bah? Ya, Iya, betul. suami jadinya tuh males gitu lah sama kita jadi males sama dia, emang bahagia? Emang kecapek itu visinya berkeluarga? Ya saya mengevaluasi lagi dong, bermuhasabah lagi. Saya dengan tadi punya visi ingin semakin taat sama Allah, kecapai nggak sih dengan jadi kayak gitu prosesnya? Astagfirullah. Gitu ya, Mbak ya. Jadi mengevaluasi, makanya penting untuk siapapun, setiap orang punya visi dalam hidupnya. Dan ketika visi itu sudah diselaraskan dengan visi Allah menciptakan kita, insya Allah tuh kita lebih mudah untuk menerima setiap halnya gitu. Dan nampaknya pengalaman indah. Masih lewat Xiaomi, kita pengen fokus nih produk ini bisa tadi orang yang traveling, jadi fokusnya ini kita segmen marketnya itu ke orang yang traveling. Entah itu traveling